Kalau kamu lagi jalan-jalan di hutan belantara, pernah kepikiran gak sih kalau di bawah sana, di balik rimbunnya pohon dan tumpukan tanah yang udah ratusan, bahkan ribuan tahun numpuk, mungkin ada sebuah kota kuno lengkap dengan piramida dan istana yang megah. Sebuah peradaban yang hilang ditelan waktu, terlupakan dari sejarah yang kita pelajari di buku-buku. Kedengarannya kayak adegan film petualangan Indiana Jones ya? Tapi coba deh bayangin, kalau ini bukan lagi fiksi, melainkan kenyataan yang sedang kita alami sekarang. Selama ini, kita sering banget mikir kalau arkeolog itu kerjanya cuma nyangkul-nyangkul tanah, sikat-sikat artefak, terus nemu harta karun. Ya, itu benar. Tapi metode itu butuh waktu super lama dan tenaganya bukan main. Belum lagi, ada banyak banget peradaban yang ngumpet di tempat-tempat yang nggak terjangkau sama metode tradisional. Misalnya, di bawah hutan lebat Amazon, atau di tengah gurun pasir yang luasnya minta ampun. Anggap aja, kamu lagi nyari koin seribuan yang jatuh di lapangan sepak bola, tapi matamu ditutup, dan kamu cuma boleh meraba-raba pakai tangan. Susah banget kan? Nah, kurang lebih begitu deh kesulitan para arkeolog zaman dulu dalam menemukan kota-kota yang hilang. Mereka harus mengandalkan peta lama yang sering gak akurat, cerita rakyat yang kadang cuma mitos, atau bahkan cuma keberuntungan semata. Tapi tahu nggak sih, kalau sekarang ini ceritanya udah beda banget. Arkeologi nggak lagi sekadar soal nyangkul dan sikat, tapi udah melibatkan teknologi canggih yang bikin kita melongo saking kerennya. Ibaratnya, kalau dulu nyari koin di lapangan bola itu pakai mata tertutup, sekarang kita udah punya drone yang bisa terbang tinggi sambil pakai sensor inframerah, terus kasih tahu persis di mana koin itu jatuh. Bahkan lebih dari itu, kita bisa tahu di mana koin itu masuk ke dalam tanah dan di kedalaman berapa. Gila banget kan? Perubahan drastis ini datang berkat beberapa inovasi teknologi yang benar-benar jadi game changer. Yang paling populer dan sering bikin heboh itu namanya LiDAR, singkatan dari Light Detection and Ranging. Udah pernah dengar? Kalau belum, biar aku jelasin simpelnya. Bayangin kamu lagi main laser pointer di ruangan gelap. Nah, LiDAR ini kerjanya mirip begitu, tapi skalanya jauh lebih besar dan canggih. Dia itu kayak mata elang yang bisa melihat menembus rimbunnya dedaunan hutan. Jadi, begini cara kerjanya. Dari pesawat atau drone, alat LiDAR ini nembakin jutaan pulsa laser ke permukaan bumi setiap detiknya. Pulsa laser ini mantul balik ke sensor di pesawat atau drone tadi. Nah, dengan mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap pulsa laser untuk pergi dan kembali, para ilmuwan bisa ngitung jarak antara pesawat dengan setiap titik di permukaan tanah. Hasilnya, mereka bisa bikin peta 3D yang super akurat dari bentang alam di bawahnya tanpa terhalang sama sekali oleh pohon-pohon atau vegetasi yang lebat. Mirip banget kayak kita lagi mengintip isi sebuah kotak kado yang udah dibungkus rapat, tapi kita bisa tahu ada apa aja di dalamnya cuma dengan menyinari kotak itu pakai cahaya khusus. Salah satu contoh kasus yang paling heboh dan benar-benar bikin peradaban kuno seakan hidup lagi adalah penemuan kota-kota Maya yang hilang di hutan belantara Petén, Guatemala. Puluhan tahun, para arkeolog cuma bisa meneliti situs-situs Maya yang udah dikenal, kayak Tikal atau El Mirador. Itu pun cuma sebagian kecilnya. Mereka harus bersusah payah menebas hutan, jalan kaki berhari-hari, cuma buat nyari gundukan tanah yang mungkin aja dulunya adalah piramida atau bangunan penting. Tantangannya gede banget. Hutan tropis yang padat itu nutupin semuanya, benar-benar jadi selimut rahasia yang tebal banget. Tapi pada tahun 2018, tim arkeolog dari Pakunam memulai sebuah proyek ambisius menggunakan LiDAR. Mereka menerbangkan pesawat dengan sensor LiDAR di atas hutan Petén. Hasilnya, bikin geger dunia arkeologi. Data LiDAR ini nunjukin kalau di bawah kanopi hutan yang tebal itu, ada sebuah jaringan kota-kota Maya yang luas, saling terhubung dengan jalan raya kuno, dan dilengkapi dengan sistem irigasi yang rumit, benteng pertahanan, sampai ke teras tering pertanian yang membentang bermil-mil jauhnya. Mereka menemukan lebih dari 60.000 struktur yang sebelumnya nggak pernah diketahui. Coba bayangin, selama ini kita cuma tahu secuil kecil dari peradaban Maya. Tapi ternyata yang tersembunyi jauh lebih besar, lebih kompleks dan lebih maju dari yang kita duga. Ini kayak kamu pikir punya satu ikan cupang, tapi ternyata di dasar akuariummu ada ratusan ikan cupang yang lagi ngumpet. Penemuan ini benar-benar mengubah cara pandang kita tentang peradaban Maya. Mereka bukan cuma kota-kota kecil yang terpusat, tapi sebuah megalopolis kuno yang sangat terorganisir, dengan populasi yang jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Selain LiDAR, ada lagi teknologi keren lainnya yang namanya Ground Penetrating Radar atau GPR. Kalau LiDAR itu bekerja dari atas, GPR ini kerjanya dari bawah, langsung di permukaan tanah.
Analoginya gini, kalau kamu lagi hamil, dokter biasanya pakai USG buat lihat kondisi bayimu di dalam perut kan? Nah, GPR ini mirip USG, tapi buat tanah. Dia itu ngirim sinyal gelombang radio ke dalam tanah, dan kalau sinyal itu nabrak objek yang beda densitasnya, misalnya batu, tembok, atau bahkan kuburan kuno, sinyalnya akan mantul balik. Dari pantulan sinyal ini, para arkeolog bisa bikin gambaran 2D atau 3D tentang apa yang tersembunyi di bawah tanah tanpa perlu menggali sedikit pun. Contoh penggunaannya, GPR ini sering banget dipakai buat nyari fondasi bangunan kuno yang udah terkubur di bawah tanah kota-kota modern. Misalnya, di bawah Roma, Italia, atau bahkan di sekitar situs-situs bersejarah yang udah terkenal. Di Inggris, GPR digunakan untuk menemukan sisa-sisa pemukiman Romawi atau bahkan jejak-jejak dinding istana kuno yang udah lama hilang. Ini membantu para arkeolog buat merencanakan penggalian yang jauh lebih efisien dan akurat karena mereka udah tahu duluan di mana letak objek-objek menarik yang perlu diteliti. Nggak lagi kayak gali lubang tanpa arah, tapi udah kayak punya peta harta karun yang presisi. Nah, selain kedua teknologi utama itu, ada juga peran penting dari citra satelit resolusi tinggi, dan yang gak kalah keren, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Citra satelit ini ngasih gambaran yang lebih luas, bantu kita ngelihat pola-pola besar di bentang alam yang mungkin nunjukin jejak peradaban kuno, kayak pola irigasi atau jaan setapak. Lalu AI, ini ibaratnya otak di balik semua data yang melimpah ruah tadi. Data dari LiDAR atau GPR itu kan banyak banget, bisa sampai terabaitan. Mustahil bagi manusia buat menganalisis semuanya secara manual. Disinilah AI masuk. Algoritma AI bisa dilatih buat mengenali pola-pola tertentu yang biasanya muncul di situs-situs arkeologi. Misalnya bentuk persegi atau lingkaran yang teratur, yang menandakan adanya struktur buatan manusia. Jadi AI ini kayak asisten super pintar yang bisa nyaring data dan nunjukin ke arkeolog. Hey, kayaknya di sini ada sesuatu yang menarik nih. Dampak dari semua teknologi canggih ini benar-benar luar biasa. Pertama, kita jadi bisa menemukan situs-situs arkeologi yang dulunya nggak mungkin dijangkau. Bayangin, peradaban kuno yang selama ini cuma jadi legenda atau cerita pengantar tidur, sekarang bisa kita sentuh, kita teliti, dan kita pahami lebih dalam. Ini nambah kepingan puzzle yang hilang dari sejarah umat manusia. Kita jadi tahu bahwa manusia di masa lalu itu jauh lebih cerdas, lebih terorganisir, dan punya pencapaian yang mungkin belum kita bayangkan sebelumnya. Kedua, teknologi ini membantu banget dalam upaya konservasi. Dengan peta 3D yang akurat, para arkeolog dan pemerintah bisa lebih baik dalam melindungi situs-situs ini dari kerusakan akibat perubahan iklim, penebangan liar, atau pembangunan yang nggak terkontrol. Kita jadi bisa memprioritaskan situs mana yang paling rentan dan butuh perhatian segera. Ketiga, dan ini yang paling penting menurutku, teknologi ini mengubah cara kita bercerita tentang sejarah. Dulu, sejarah itu sering terasa jauh dan membosankan. Tapi sekarang, dengan penemuan-penemuan yang bikin merinding ini, sejarah jadi terasa hidup, penuh misteri, dan bikin kita penasaran. Kita jadi sadar kalau bumi yang kita pijak ini punya banyak banget rahasia yang belum terungkap. Setiap gundukan tanah, setiap hutan lebat, bisa jadi menyimpan jejak cerita masa lalu yang luar biasa. Jadi, dari mana semua ini bermula? Sebenarnya, ide menggunakan teknologi non-invasif buat arkeologi itu udah ada sejak lama, bahkan sejak zaman Perang Dingin, waktu teknologi pemetaan udara mulai dikembangkan buat kepentingan militer. Tapi, baru di awal tahun 2000-an, dengan perkembangan komputer yang makin canggih dan sensor yang makin kecil dan murah, LiDAR dan GPR ini mulai terintegrasi secara serius ke dalam bidang arkeologi. Awalnya mungkin cuma buat proyek kecil, tapi begitu hasilnya kelihatan, langsung deh jadi booming. Para arkeolog yang tadinya skeptis, akhirnya ikutan teriak kagum melihat apa yang bisa diungkap oleh teknologi ini. Dari masa ke masa, manusia selalu penasaran sama siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan bagaimana orang-orang di masa lalu hidup. Rasa penasaran itu yang bikin kita terus mencari, terus menggali, dan sekarang terus berinovasi. Teknologi canggih ini bukan cuma alat bantu, tapi dia itu jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Jembatan yang memungkinkan kita ngobrol dengan para nenek moyang kita, meskipun mereka udah ribuan tahun terkubur. Jadi gimana? Udah mulai paham kan kenapa rahasia peradaban kuno yang hilang itu bisa terungkap sekarang? Bukan karena arkeolognya tiba-tiba punya kekuatan super, tapi karena mereka punya mata super dari teknologi canggih ini. Dan ini baru permulaan loh. Siapa tahu besok lusa, dengan teknologi yang lebih gila lagi, kita bisa nemuin Atlantis beneran di bawah laut, atau bahkan jejak peradaban alien di luar angkasa. Wah, bisa makin bikin geger dunia nih. Yang jelas, dunia arkeologi sekarang ini seru banget. Dan kita semua beruntung bisa jadi saksi bisu terungkapnya rahasia-rahasia lama yang bikin kita makin takjub sama kecanggihan nenek moyang kita.